Sebelum G30 SPKI meletus, segitiga politik panas antara Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat udah kayak bom waktu. Dari Angkatan Kelima sampai senapan Cina yang dicegat oleh Brigjen DI Panjaitan di Tanjung Priuk, semua ini bikin situasi makin mendidih yang akhirnya menjadi salah satu faktor terjadinya G30 SPKI. Ini tuh suatu peristiwa yang masih penuh dengan teka-teki sampai sekarang guys, tentang siapa dalang di balik peristiwa itu. Ada yang menyebut PKI adalah dalang tunggal dari peristiwa itu, ada juga yang menyebut CIA dalangnya. Terus nih, ada desas-desus yang mengatakan kalau Pak Harto lah dalang sebenarnya. Karena sebelum peristiwa itu, sang eksekutor G30 SPKI yaitu Kolonel Latif sempat menemui Pak Harto di RSPAD. Terus apakah benar nih Pak Harto adalah dalang sebenarnya? Langsung aja akan kita bahas. Let's go! Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna, tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Berdasarkan buku dari Julius Burr, Gerakan 30 September, Kolonel Latif datang ke RSPAD menemui Pak Harto dan bilang gini guys, Pak, anak-anak akan bergerak malam ini. Besok pagi mereka akan menghadapkan 7 jenderal kepada Presiden mengenai persoalan Dewan Jenderal. Waktu itu Pak Harto cuma nanya gini guys, siapa yang akan bawa? Dijawab tuh sama Kolonel Latif, Resimen Cakrabirawa. Oke guys, sekarang saya mau mencoba memposisikan diri saya sebagai Pak Harto yang mana saat itu sedang di rumah sakit dengan anak bungsu kesayangannya yang dirawat karena tersiram suhu panas. Jadi guys, bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Pak Harto tidak konsentrasi. Yang kedua, jabatan Pak Harto adalah Pangkonstra, dia bukan di lingkar dalam pimpinan Angkatan Darat. Jadi pertimbangannya bisa aja gini guys. Oke, itu urusan pimpinan AD, bukan urusan saya. Lagian kan yang mau dibawa ke presiden itu mereka, saya nggak ada hubungannya. Terus, Kolonel Latif juga tidak mengatakan bahwa jenderal-jenderal itu direncanakan untuk dibunuh, tapi hanya dihadapkan pada presiden. Pasti Pak Harto mikirkan, siapa gue yang harus telepon Ahmad Yani? Bro, lo mau disuruh ngadep presiden katanya. Hati-hati ya bro, aneh kan logika itu. Yang ketiga, desas-desus Dewan Jenderal itu simpang siur guys. Soeharto sendiri ngakunya enggak percaya. Bisa jadi malah dia itu kepo guys. Oh jadi ada tuh Dewan Jenderal itu, besok gua lihat siapa aja yang kena. Yang keempat, Kolonel Latif adalah Komandan Brigade Kodam Jaya. Dia ke rumah sakit sebagai teman dari Pak Harto untuk menjenguk Tommy yang kecelakaan guys. Mereka memang sudah berteman sejak lama, keluarga juga udah saling kenal. Jadi jabatan Pak Harto waktu itu adalah Pangkostrat bukan Pangdam Jaya. Percakapan itu tidak dianggap sebagai laporan guys, tapi sebagai update berita sesama teman. Kalau laporan, Latif seharusnya melapor ke atasannya Pangdam Jaya yaitu Brigjen Umar Wirahadi Kusuma. Sekali lagi guys, Latif tidak mengatakan kepada Soeharto bahwa Ahmad Yani CS itu akan dibunuh, makanya dia diam tidak memberitahu Ahmad Yani dan yang lainnya. Terus guys, ada tuduhan kepada Pak Harto bahwa dia itu berambisi menjadi presiden, sedangkan waktu itu yang digosipkan menjadi presiden adalah Ahmad Yani. Oke guys, kita mikir dulu sebentar. Waktu G30S, pangkat Soeharto itu adalah Mayor Jenderal. Menurut saya nih, orang dengan pangkat Majen itu masih kejauhan untuk berpikir menjadi presiden guys. Terus juga gak ada kesaksian yang tercatat bahwa dia itu berambisi menjadi presiden. Yang tercatat adalah dia berambisi menjadi Panglima Kolaga guys. Karena sebelumnya dia itu kan Panglima Komando Mandala untuk pembebasan Irian Barat. Waktu dia mendengar bahwa Omar Dhani yang dipilih jadi Panglima Kolaga, dia bilang guys, tahu apa Angkatan Udara mimpin komando gabungan. Tapi ambisi jadi presiden tidak pernah tercatat. Bukan berarti tidak ada ya guys, tapi saya pribadi menyimpulkan masih terlalu jauh untuk Pak Harto berpikir jadi presiden sebelum G30S. Kalau setelah dia menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat, baru tuh saya percaya kalau dia punya ambisi mau jadi presiden. Bahkan nih guys, Ibu Tien itu pernah diramal oleh seorang paranormal bahwa suatu saat suaminya itu akan menjadi pemimpin bangsa. Ibu Tien ketawa ngakak guys dan gak percaya suaminya itu akan menjadi presiden. Karena dia itu menganggap bahwa pangkat dan gajinya buat makan aja itu udah syukur. Apalagi bercita-cita jadi presiden itu kejauhan. Jadi kalau kita gabungin semua kemungkinan tadi, wajar aja guys kalau malam itu Soeharto nggak bertindak. Bukan berarti dia tahu akan ada pembunuhan, bukan guys, karena Latif gak pernah ngomong soal itu. Tapi yang bikin merinding adalah justru setelah semua jenderal itu hilang, Soeharto lah yang akhirnya bangkit, ngambil alih dan mengganti arah sejarah Indonesia. Soeharto bisa dengan cepat memobilisasi TNI guys, karena kebetulan peristiwa G30 SPKI itu berdekatan dengan HUT TNI pada 5 Oktober. Jadi sudah banyak pasukan nih yang berkumpul di Jakarta.
Selain itu, Pak Harto juga adalah mantan Panglima Komando Mandala. Jadi memobilisasi TNI bukan hal yang baru bagi beliau. Jadi menurut kalian gimana guys? Pada malam itu Pak Harto itu benar-benar nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Coba kalian komen di kolom komentar. Oke guys, segitu dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. And see you on my next video.